Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas materi integral atau biasa disebut sebagai anti turunan. Untuk definisi integral disebut anti turunan atau integral tak tentu f jika f aksen x atau kita tuliskan sebagai fx, f aksennya f-nya besar, fx-nya f-nya kecil, di mana semua x merupakan elemen bilangan real. Coba diperhatikan. Jika terdapat fungsi f besar x, kita turunkan maka akan menghasilkan f besar aksen x atau kita tuliskan sebagai fx di mana f-nya kecil. Ketika fungsi fx ini diantiturunkan atau diintegralkan, maka akan menghasilkan fungsi f besar x plus c. Berarti di sini anti turunan merupakan kebalikan dari turunan. Kok seperti itu? Nah, coba diperhatikan lagi. Di sini tadi diturunkan kan menghasilkan ini f aksen x atau fx. Ketika fx diintegralkan menghasilkan fungsi awal yaitu fx. Nah, seperti ini. Namun ditambah plus c. C itu apa? C itu merupakan konstanta sembarang. Untuk notasi integral, anti turunan dari sebuah fungsi fx ditulis dengan menggunakan notasi seperti ini atau dibaca integral. Sebagai contohnya, terdapat fungsi f besar x yaitu sama dengan 1/4 x pangkat 4. Ketika fungsi ini kita turunkan maka hasilnya f besar aksen x sama dengan 4-nya ini turun, 4 dikali 1/4 itu 1, x pangkat 4-nya dikurangi 1 karena turunan yaitu 3. Jadi ini f besar x kita tuliskan juga sebagai fx, berarti fx-nya sama dengan x pangkat 3. Fungsi ini akan kita integralkan maka akan menghasilkan fungsi awal. Integral fx dx sama dengan fx-nya itu x pangkat 3, kita masukkan integral x pangkat 3 dx, hasilnya fungsi awal 1/4 x pangkat 4 ditambah c. C-nya ini merupakan konstanta. Untuk contoh kedua, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. F besar ini kita turunkan menjadi f besar aksen x, hasilnya ini kita turunkan tadi sama seperti contoh pertama yaitu x pangkat 3. Plus 4 kita turunkan karena konstanta itu 0, nggak perlu dituliskan. Ini dapat kita gantikan sebagai fx yaitu x pangkat 3. Maka integral ini kita masukkan fx-nya itu x pangkat 3, maka hasilnya merupakan fungsi awal plus c. Nah, karena di sini konstanta, maka tidak perlu dituliskan plus 4 karena C ini itu menandakan 4 ini. Kemudian fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 8. Maka ketika kita turunkan hasilnya 1/4 x pangkat 4 hasilnya x pangkat 3 min 8 itu konstanta ketika diturunkan 0. Nah, ini kita tuliskan sebagai fx, kemudian akan kita integralkan. Kita masukkan fungsi fx-nya itu x pangkat 3. Hasil integralnya yaitu 1/4 x pangkat 4 plus c. Jadi fungsinya ini sama, seperti ini. Yang membedakan itu hanya konstantanya. Untuk kasus contoh 1, konstantanya di sini itu 0. Jadi c-nya ini 0.
Untuk contoh 2, C-nya berarti sama dengan 4. Untuk contoh 3, C-nya di sini itu sama dengan min 8. Jadi dapat disimpulkan integral dari f besar aksen x dx atau kita tuliskan sebagai integral f kecil x dx itu sama dengan fungsi awal yaitu f besar x plus c, dengan c-nya merupakan konstanta sembarang. Selanjutnya rumus integral. Coba diperhatikan, untuk tabel berikut kita dapat memperoleh rumus dari integral. Berhubung turunan dan integral saling kebalikan, maka integral 1 itu hasilnya x karena turunan dari x itu 1. Integral dari 2x adalah x kuadrat. Karena ketika x kuadrat ini diturunkan hasilnya 2x. Hasil integral dari 3x kuadrat itu adalah x pangkat 3. Karena x pangkat 3 ketika diturunkan itu 3x kuadrat. Dan seterusnya. Nah di sini coba diperhatikan awalnya 1 atau bisa dituliskan 1x pangkat 0. Karena pangkat 0 itu merupakan 1. Selanjutnya awalnya x-nya pangkat 0 berubah menjadi x pangkat 1, maka pangkatnya 0 ditambah 1. Koefisiennya di sini itu tetap 1, di sini juga 1, berarti 1 dibagi 1. Kemudian untuk yang kedua awalnya 2x pangkat 1 berubah menjadi pangkat 2, berarti pangkatnya ditambah. Sedangkan koefisiennya awalnya 2 menjadi 1, maka dibagi 2. Dari mana 2? Dari 1 plus 1. Selanjutnya x pangkat 2, 3x pangkat 2 maksudnya, di sini menjadi x pangkat 3. Awalnya pangkat 2, maka ditambah 1 itu menjadi x pangkat 3. Karena di sini koefisiennya habis, maka dibagi 3/3. Pembaginya 3 dari mana? Dari 2 ditambah 1 dan seterusnya. Nah, dari sini terlihat bahwa pangkat baru dari hasil integral di sini itu dari pangkat lama yang ditambah 1. Awalnya pangkat 0 ditambah 1 menjadi pangkat 1. Awalnya pangkat 1 ditambah 1 jadi pangkat 2. Awalnya pangkat 2 menjadi pangkat 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk koefisiennya 1 bagi 1 di sini 1, 2 bagi 2 di sini 1, 3 bagi 3 di sini 1, 8 dibagi 4 itu 2. 4-nya dari mana? Dari pangkat baru. Nah, seperti ini. Jadi, untuk integral kita peroleh untuk ax pangkat n, maka pangkatnya kalau turunan itu pangkatnya dikurangi 1, kalau integral ditambah 1. Sedangkan koefisien a di sini itu dibagi oleh pangkat barunya. Pangkat baru tadi apa? N plus 1. Jadi a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Dari sini kita ketemu rumus dari integral itu, yaitu fx sama dengan integral ax pangkat n dx. Fungsi ax pangkat n diintegralkan terhadap x, maka hasilnya yaitu ax pangkatnya ditambah 1, yaitu dari n ditambah 1 dibagi dengan pangkat baru. Pangkat barunya n plus 1. Kemudian kita tambahkan dengan c, yaitu sebagai konstanta sembarang. Selanjutnya sifat integral. Untuk n bilangan rasional dengan n tidak sama dengan min 1 dan ac adalah bilangan real, maka berlaku aturan yang pertama, integral x pangkat n dx. Di sini koefisiennya 1 dikali x pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat baru yaitu n plus 1.
kemudian ditambah konstanta. Untuk contohnya, integral X pangkat 3 dx. Di sini koefisiennya 1 dikali X pangkatnya ditambah 1, dari 3 ditambah 1. Koefisiennya 1 ini tadi dibagi pangkat baru, 3 plus 1. Kemudian ditambah C. Kita proses 1 per, di sini hasilnya 4, berarti 1/4. X pangkatnya di sini 4 plus C. Ini merupakan penyelesaian contoh 1. Kemudian sifat yang kedua, integral AX pangkat N dx. Ini untuk rumus integral yang sudah saya jelaskan tadi. Koefisiennya A dikali X pangkatnya di sini tambah 1, N plus 1. A-nya tadi dibagi pangkat baru, yaitu N plus 1. Kemudian ditambah konstanta. Nah, di sini sebagai contohnya, integral 24x pangkat 3 dx. 24-nya kita tulis dikali x pangkatnya di sini itu ditambah 1, 3 ditambah 1 per 24-nya dibagi pangkat baru, 3 plus 1, kemudian ditambah konstanta. 24 dibagi 3 plus 1 itu 4, X pangkat 4 plus C. Jadi hasilnya 24 bagi 4 itu 6, X pangkat 4 plus C. Kemudian sifat yang ketiga, integral fungsi f(x) ditambah atau dikurangi fungsi gx dx. Nah, di sini kita dapat pisah satu persatu, yaitu integral f(x) dx plus minus integral gx dx. Sebagai contohnya, integral 12x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 5 dx. Ini dapat kita pisah satu persatu, yaitu integral 12x pangkat 3 dx. Di sini min integral 9x kuadrat dx plus integral 5 dx. Kemudian kita proses, yaitu 12 x pangkatnya ditambah 1 berarti 4 dibagi 4 min 9 x nya ditambah 1 berarti 3 per 3 plus, karena di sini konstanta maka tinggal diberikan x, kemudian plus c. Kita proses hasilnya, 12 bagi 4 itu 3x pangkat 4 min 9 bagi 3 itu 3, x pangkat 3 plus 5x plus c. Kemudian sifat yang keempat, integral k dikali fungsi f(x) dx. K ini merupakan konstanta. Konstanta ini dapat kita keluarkan seperti ini, integral f(x) dx. Untuk contohnya di sini, integral 3 dikali 8x pangkat 3 min 6x kuadrat dx. 3 di sini itu dapat keluar, 3 integral 8x pangkat 3 min 6x kuadrat dx. Kemudian 3 dikali, selain pakai sifat ini kita dapat langsung ya, hasil integral ini yaitu 8x pangkatnya ditambah 1 4 per pangkat baru yaitu 4 min 6x pangkatnya 2 ditambah 1 3 dibagi 3. Jangan lupa di plus C. Sama dengan 3 dikali 8 bagi 4 itu 2x pangkat 4 min 6 bagi 3 itu 2x pangkat 3 plus C. Baru kita kalikan. Ini kali ini 6x pangkat 4, ini kali ini min 6x pangkat 3 plus C. Ini merupakan penyelesaian contoh keempat. Selain pakai ini,
Kita dapat kalikan terlebih dahulu 3 dengan yang di dalam kurung. Baru kita integralkan pakai sifat yang ketiga, yaitu sifat C ini. Seperti itu, nanti hasilnya akan sama. Selanjutnya akan dibahas contoh-contoh soal lain. Contoh pertama, integral akar X dx. Untuk penyelesaiannya, akar X di sini harus dibuat ke perpangkatan terlebih dahulu, yaitu akar X pangkat, akar itu pangkat setengah, dx. Kemudian kita baru selesaikan. Koefisiennya di sini 1 dikali X pangkatnya ditambah 1 setengah ditambah 1 per dibagi pangkat baru. Setengah ditambah 1 itu 1 setengah, atau kita buat ke pecahan biasa 3/2. Jangan lupa ditambah C. Kemudian 1/3/2 itu 2-nya naik menjadi 2/3 dikali X pangkat 1 setengah plus C. Nah, kemudian 2/3 X pangkat 1 setengah berdasarkan eksponensial kita dapat jabarkan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah, karena ketika seperti ini pangkatnya ditambahkan. Tujuannya apa sih? Nah, bentuk pangkat setengah ini akan kita kembalikan seperti soal, yaitu berbentuk akar. Jadi hasilnya 2/3 X akar X plus C. Ini merupakan penyelesaian contoh 1. Kemudian contoh kedua, integral min 5/X pangkat 2 dx. Untuk penyelesaiannya, untuk X pangkat 2 di sini awalnya di penyebut, maka harus kita rubah ke pembilang, yaitu integral min 5 X pangkat awalnya pangkat positif menjadi pangkat negatif, diintegralkan terhadap dx. Kemudian baru kita selesaikan min 5 dikali X pangkat min 2 ditambah 1 per, di sini dibagi pangkat baru, min 2 ditambah 1 itu min 1. Jangan lupa hasilnya ditambah C. Min 5 dibagi min 1 itu 5, X pangkatnya di sini min 1 plus C. Min 1 itu harus dijadikan pangkat positif, berarti kita pindahkan ke menyebut. Hasilnya 5/X pangkat 1, nggak perlu dituliskan, plus C. Ini merupakan penyelesaian contoh 2. Selanjutnya contoh ketiga, integral 26X pangkat 4 dikali akar X pangkat 3 dx. Untuk penyelesaian soal di sini, maka kita proses terlebih dahulu untuk X pangkat 4 dikali akar X pangkat 3 agar tidak berbentuk akar. Kita tuliskan di sini masih berbentuk integral 26X pangkat 4 dikali X pangkat 3/2. Kita integralkan terhadap dx. Berdasarkan materi eksponensial, X dipangkatkan sesuatu dikali X pangkatkan sesuatu, itu pangkatnya ditambahkan. Kita tulis 26X pangkat 4 ditambah, ini jadikan pecahan campuran 1 setengah, diintegralkan terhadap dx. Kemudian baru kita proses masih berbentuk integral 26X pangkat 5 setengah dx. Kita cari hasil integralnya, maka integralnya tidak dituliskan lagi. 26X pangkatnya ditambah 1. Kemudian 26 ini dibagi dengan pangkat baru. 5 setengah ditambah 1 itu 6 setengah, dibuat ke pecahan biasa, hasilnya 13/2. Kemudian jangan lupa ditambah C. Kita proses di sini, hasilnya 26 dibagi dengan 13 itu 2. 2 dikali 2 ini naik itu 4.
X pangkatnya di sini ditambah 1 berarti 6,5 plus C. Nah, berdasarkan materi eksponensial di sini menjadi 4 X pangkat 6 dikali X pangkat setengah plus C. Pangkat setengahnya dikembalikan ke akar. 4X pangkat 6 dikali akar X plus C. Ini merupakan penyelesaian dari contoh ketiga. Selanjutnya contoh keempat. Integral 8 per X dx. Di sini untuk penyelesaiannya, untuk X di bawah atau di penyebut maka harus kita naikkan menjadi integral 8 dikali X pangkat min 1, karena di sini pangkatnya 1, ketika di atas menjadi min, yaitu min 1 dx. Nah, ini itu tidak memenuhi syarat untuk sifat-sifat rumus integral karena pangkatnya min 1. Untuk membuktikannya kenapa tidak berlaku, kita cek. Karena integral itu pangkatnya ditambah 1, min 1 ditambah 1 itu 0. 8 ini dibagi pangkat baru, yaitu pangkat barunya 0. Seperti ini kita tuliskan 0. 8 per 0 itu tidak terdefinisi. Makanya di sini akan ada catatan untuk integral 1 per X dx atau integral X pangkat min 1 dx, ini hasilnya merupakan ln X plus C. Ln itu apa? Ln merupakan logaritma natural dengan basisnya E, yaitu E log sekian. Nah, E ini besarnya berapa? Yaitu 2,72. Jadi, untuk penyelesaian contoh keempat tidak dapat menggunakan rumus dari sifat integral yang sudah dijelaskan. Di sini hasilnya yaitu ini merupakan ln, berarti 8 dikali ln X plus C. Seperti ini. Selanjutnya contoh kelima, integral 8 dx. 8 ini diintegralkan terhadap X. Karena 8 konstanta berarti tinggal memberi X kemudian ditambah C. Contoh ke-6, integral 8 terhadap Y, maka 8 ini tinggal memberi variabel Y plus C. Selanjutnya contoh ke-7, integral 8 dt, maka tinggal memberikan T kemudian plus C. Selanjutnya contoh ke-8, nah di sini itu tidak ada integral 8 terhadap apa. Nah di sini nggak ada. Sedangkan ini tadi terhadap X maka ditambah X, terhadap Y ditambah Y, terhadap T ditambah T. Kalau ini konstanta. Selanjutnya karena ini tidak ada berarti tidak dapat diselesaikan. Nah, diselesaikan. Kemudian untuk contoh ke-9, integral 8x dy. Karena integralnya terhadap Y dan di sini itu tidak ada variabel Y, maka 8X ini itu dianggap konstanta. Karena dianggap konstanta, maka ini tinggal memberikan variabel yang dituju. Karena integral terhadap Y, maka 8X ini diberi Y, jangan lupa ditambah C. Kemudian contoh ke-10, integral 12x pangkat 3 min 8x plus 5 dx. Ini dapat kita kerjakan langsung, yaitu 12x pangkatnya di sini tambah 1 berarti pangkat 4 per pangkat barunya 4 min 8 x nya pangkat 1 ditambah 1 pangkat 2 dibagi 2 plus 5, ini konstanta dikasihkan x kemudian ditambah c. Hasilnya yaitu 12 bagi 4 itu 3, X pangkat 4, min 8 bagi 2, 4, X pangkat 2, plus 5X plus C. Selanjutnya, contoh ke-11, integral X min 3 kuadrat dx. Nah, di sini ketika pangkat 2, kita dapat uraikan terlebih dahulu, yaitu integral X min 3 pangkat 2 berarti X kuadrat
min 6x plus 9 dx. Selanjutnya, di sini kita cari hasil integralnya. 1 per pangkat barunya tambah 1 per 3 berarti x pangkat 3 min 6x pangkat 2 per 2 plus 9x plus c. Jadi hasilnya sepertiga x pangkat 3 ini dibagi ini itu 3x kuadrat plus 9x plus c. Ini merupakan penyelesaian contoh 11. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Terdapat soal 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan dan sekian dulu. Lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.